Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kadam Crypto. Kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah airdrop yang bernama CBCC Exchange. Kali ini ada kabar terbaru yang cukup menggiurkan dan membuat semangat bagi kita semua penambang CBCC ini ya teman-teman. Kita lihat akun X resminya. Di sini ada postingan di 14 November. Kita baca ya teman-teman terjemahannya. Situs web terbaru CBCC Exchange. Situs web sedang diuji. Silahkan simpan dan teruskan pesan ini dan bagikan dengan anggota tim Anda. Jadi di sini situs web terbaru CBCC Exchange sedang dalam pengujian. Mereka akan merilis aplikasi. Namun di sini mereka masih menguji web mereka dulu. Nanti setelah mungkin selesai dan sempurna baru mereka meluncurkan aplikasi ya teman-teman. Dan informasi terbaru lainnya ini ada di 13 jam yang lalu. Ini nih yang membuat kita mungkin lebih semangat ya teman-teman. Ekonomi token CBC. Pasokan maksimum 10 triliun. Wow. Nah kemarin CBCC ini di awal-awal menjelaskan bahwasanya pasokan maksimalnya itu adalah 100 triliun ya teman-teman. Namun di sini mereka memperbaharuinya menjadi 10 triliun. Nah berarti ada 90% pasokan yang dikurangi ya teman-teman. Ini progres yang cukup luar biasa dan mereka mendengarkan saran dari para penambang karena kemarin para penambang mengatakan itu terlalu banyak 100 triliun ya. Dan di sini mereka membagi dua yang mana di rantai Ethereum atau jaringan Ethereum itu ada 5 triliun dan di rantai BNB atau jaringan BNB itu ada 5 triliun. Yang mana nanti 48% itu untuk pengembangan komunitas atau output selama 50 tahun. Imbalan penambangan dibagi dua setiap 4 bulan pada tahun pertama dan dibagi dua setiap 180 hari setelahnya. Nah ini teman-teman bisa artikan sendiri ya maknanya. 12% untuk lembaga investasi atau tebing 1 tahun, pembukaan linear 5 tahun. Untuk dana cadangan itu ada 12%, untuk tim 10% atau tebing 1 tahun, pembukaan linear 10 tahun, 8% untuk saham TGE, 5% untuk mitra, 5% untuk bug bounty, dan mekanisme pembakaran CBC. 30% dari biaya transaksi platform akan digunakan untuk membeli kembali dan membakar CBC, yaitu untuk mengurangi supply juga ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk awal-awal 30% dari biaya transaksi akan digunakan tadi untuk pembakaran CBC, dan kedepannya bahkan 50% biaya gas mainnet rantai CBC akan digunakan untuk pembakaran. Nah jadi jelas ya teman-teman informasi tentang CBCC ini. Dan kemana-mana aja pembagian tokennya tadi yang 10 triliun. Di postingan terbarunya juga ini ada. Nah jadi di sini mereka katakan ada sekitar sebulan 3 hari untuk menuju pengurangan separuh penambangan pertama CBC. Jadi bagi teman-teman yang ingin memaksimalkannya silahkan undang teman-teman atau rekan-rekan teman-teman sekalian yang banyak. Dan ada pertanyaan di sini dari user atau penambang. Apakah saya harus membayar biaya atau deposit untuk penarikan? Dan pihak CBC ini menjawab, sama seperti bursa saham utama lainnya. Itu biaya untuk gas fee atau penarikan itu memang kita yang membayarkan ya. Karena setiap transaksi pasti ada biaya blockchain namanya. Dan ditanyakan lagi kembali oleh user atau penambang di sini. Tetapi aplikasi sebelahnya seperti CTC tidak mengenakan biaya spesial pun untuk penarikan. Dan direspon oleh CBCC, Anda perlu tahu bahwa penarikan gas pada rantai dikumpulkan oleh penambang blockchain, bukan oleh platform. Yang dikenakan biaya itu adalah biaya kita untuk deposit ke exchange ataupun melakukan penarikan di luar pada exchange. Misalkan CBCC ini tadi kan kita lihat 5 triliun di jaringan Ethereum dan 5 triliun lagi kan di jaringan Binance atau BNB. Jadi setiap transaksi kita itu pasti menggunakan biaya jaringan Ethereum atau BNB ya teman-teman. Namun jangan khawatir karena ini adalah exchange dan kita juga menambang di exchange CBCC itu sendiri. Yang penting kita bisa swap dulu dari CBCC ke USDT. Nah, jika sudah jadi USDT, kalaupun kita menarik ke exchange lain untuk mencairkannya menjadi rupiah itu menggunakan gas fee, itu tidak ada masalah teman-teman. Yang penting kita bisa mencairkan ya teman-teman. Karena jika sudah menjadi USDT, itu nanti biaya transaksinya itu dari USDT itu tersebut ya teman-teman. Karena menurut saya ketika ini nanti listing, dia kan bisa di swap nanti ke USDT. Ketika kita ingin menarik ke exchange lain untuk dijadikan rupiah, barulah ada biaya penarikan atau biaya gas fee. Tapi biasanya itu nanti diambil dari USDT itu tersebut.
Nah, jadi kita tidak ada masalah kan di situ. Yang penting kan sudah bisa dicairkan. Nah, pemahamannya seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu informasi untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah bergabung. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Bantu share juga jika teman-teman berkenan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.